9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pernah nggak sih kalian ngalamin sesuatu yang ribet banget, padahal harusnya bisa lebih sederhana? Misalnya, mau daftar kursus bahasa aja harus isi formulir panjang, nunggu konfirmasi berhari-hari, terus pas mau mulai jadwalnya bentrok sama kerja. Fenomena kayak gini sering banget kita temuin di dunia kerja, pendidikan, bahkan bisnis. Ada mata rantai proses yang panjang dan berbelit, padahal kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya bisa banget dipangkas dengan solusi yang tepat. Mata rantai yang berbelit itu muncul karena banyak tahapan yang gak efisien. Misalnya, dalam pendidikan konvensional, seorang siswa yang ingin belajar bahasa asing harus melalui lembaga, lalu ke agen, baru ke pengajar. Setiap tahap menambah waktu, biaya, dan juga kerumitan. Akibatnya, banyak orang akhirnya menunda belajar, kehilangan motivasi, atau malah nggak jadi sama sekali. Padahal di zaman digital sekarang, efisiensi adalah kuncinya. Bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal bagaimana kita menciptakan nilai tambah tanpa membuang energi dan sumber daya. Untuk menjawab masalah ini, banyak startup mulai berinovasi dengan memangkas rantai yang tidak perlu. Salah satu yang berhasil melakukannya adalah Cakap. Cakap adalah platform edukasi digital asal Indonesia. Cakap menyederhanakan proses belajar dengan menghubungkan langsung guru dan juga murid dalam satu aplikasi. Nggak perlu perantara, nggak perlu datang ke tempat kursus, bahkan bisa menyesuaikan jadwal sendiri. Cuma lewat HP aja, kamu udah bisa belajar bahasa Inggris, Jepang, Korea, Mandarin, bahkan pelatihan profesional. Proses yang dulu berbelit-belit dan juga mahal, sekarang jadi cepat, efisien, dan terjangkau. Ini adalah bukti nyata bahwa problem solving bukan sekadar teori, tapi soal keberanian untuk menyederhanakan hal yang rumit. Sekarang, mari kita lihat bagaimana strategi bisnis Cakap dianalisis menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan juga SOM. Pertama, TAM, Total Addressable Market. Ini adalah total pasar yang potensial. Contohnya adalah semua orang yang bisa jadi pengguna layanan di Cakap. Di Indonesia sendiri, ada lebih dari 275 juta penduduk dan sekitar 77% sudah menggunakan internet. Bayangkan, itu artinya ada ratusan juta orang yang berpotensi belajar lewat platform online. Itulah pasar terbesar yang bisa digarap Cakap secara teoritis. Kedua, SAM, Serviceable Available Market. Dari pasar yang luas itu, Cakap fokus pada segmen usia yang produktif, yaitu 18 sampai 35 tahun, yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa dan juga skill profesional. Kenapa segmen ini? Karena mereka yang paling aktif secara digital, paling haus akan peningkatan karir, dan juga paling mudah beradaptasi dengan teknologi. Yang ketiga adalah SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market. Nah, ini adalah pasar yang benar-benar bisa diraih saat ini. Contohnya, karyawan muda, mahasiswa, dan juga pelajar di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Medan, yang sudah terbiasa belajar online dan juga mampu membayar kursus digital. Disinilah Cakap beroperasi secara realistis, membangun komunitas pengguna aktif, dan juga memperluas jangkauan secara bertahap. Dengan memahami 3 lapisan pasar ini, Cakap bisa menyusun strategi yang efisien, yaitu fokus pada segmen potensial, mengoptimalkan sumber daya, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Langkah Cakap bukan hanya strategi bisnis, tapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dengan memangkas proses yang rumit, mereka membantu menciptakan akses pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan juga efisien. Artinya, semakin banyak orang bisa belajar tanpa terbatas jarak, biaya, atau waktu. Dari fenomena rantai yang berbelit-belit, kita belajar bahwa inovasi sejati datang dari menyederhanakan hal yang kompleks. Cakap membuktikan dengan memahami pasar lewat TAM, SAM, dan juga SOM, efisiensi bisa tercapai dan keberlanjutan bisa diwujudkan.